Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Jumpa lagi bersama saya Anton, masih di pembahasan soal P3K keperawatan. Langsung saja kita ke soal yang pertama. Seorang perempuan berusia 55 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan sering lapar, badan kurus, sering buang air kecil, haus, lemas, pandangan kabur, dan kebas pada ekstremitas bawah. Hasil pemeriksaan berat badan turun dari 55 kg ke 47 kg. Kulit kering, kadar gula darah sewaktu 310 mg per dl. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada pasien tersebut? A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. B. Ketidakseimbangan nutrisi lebih dari kebutuhan. C. Perubahan persepsi sensori penglihatan. D. Perubahan persepsi sensori perabaan. Atau E. Gangguan eliminasi. Oke, di sini sering lapar, poli pagi ya, tapi badan kurus, berarti nutrisinya itu tidak sampai ke tubuhnya dikarenakan diabetes mellitus. Tandanya ada poliuri juga, sering buang air kecil, kemudian ada polidipsi juga, haus, dan hasil gula darah sewaktunya itu 310 mm per miligram per dl. Jadi jawabannya yang A. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan. Oke, kita langsung ke soal yang kedua. Seorang laki-laki berusia 39 tahun dirawat di bangsal dengan glomerulonefritis, mengeluh nyeri bagian pinggang, edem periorbita setiap bangun tidur, kadang-kadang merasa sesak saat aktivitas. Perawat A mengambil darah untuk pemeriksaan rutin. Respirasi rate 20 kali per menit, tekanan darah 160 per 90 mmHg, heart rate 70 kali per menit. Apakah jenis pemeriksaan laboratorium yang tepat sesuai kondisi di atas? A. Tekanan PaCO2. B. Jumlah HCO3. C. Urium kreatinin. D. Alkali fosfatase. Atau E. SGOT, SGPT. Oke, di sini tanda-tanda dari penyakit gagal ginjal ya teman-teman. Ada glomerulonefritis, kemudian mengeluh nyeri bagian pinggang, edem periorbita, kemudian ya itu tanda-tanda dari gagal ginjal. Apa sih pemeriksaan laboratorium pada pasien gagal ginjal? Ya, jawabannya adalah yang C, urium kreatinin. Oke. Lanjut ke soal nomor 3. Seorang laki-laki berusia 40 tahun datang ke poliklinik THT untuk melakukan pengobatan lanjut dengan gangguan pendengaran. Klien mengalami gangguan pendengaran pada kedua sisi telinga sejak 1 minggu yang lalu, tetapi klien dapat berbicara jelas. Perawat akan melakukan pengkajian terhadap klien. Apakah komunikasi yang tepat pada kasus di atas? Kita langsung bahas pilihan jawabannya satu persatu ya teman-teman. Yang A, bahasa isyarat. Apakah tepat untuk komunikasi di atas? Sepertinya kurang tepat ya, karena pasien baru 1 minggu kehilangan pendengarannya. Jadi pasien belum bisa mengerti bahasa isyarat. Oke, kita silang. Yang B, memakai alat bantu dengar. Itu juga belum bisa. Kenapa? Karena dia baru mau konsul hari ini. Untuk mendapatkan alat bantu dengar kan kita harus kolaborasi dengan dokter ya. Jadi belum bisa. Berbicara keras pada klien juga kurang efektif. Dua-duanya juga susah mendengar. Yang D, berbicara dekat ke sisi telinga. Oke, ini juga kurang bagus ya, karena kalau berbicara dekat-dekat nanti disangka yang enggak ya. Jadi etikanya kurang. Dan ini juga dua-duanya mengalami gangguan. Jadi dekat dimanapun tidak akan terdengar. Yang E, metode komunikasi secara tertulis ya. Jawabannya adalah yang E. Oke. Kita ke nomor 4. Perawat B, umur 27 tahun, bekerja di UGD, bertekad jika mendapatkan pasien selalu berusaha untuk 1. Mencegah kematian dan kecacatan pasien. 2. Menghindari keluhan pasien terhadap pelayanan perawat. 3. Melakukan rujukan ke RS yang memadai jika penderitanya gawat darurat. 4. Meningkatkan kualitas hidup penderita. 5. Siap melaksanakan penanggulangan korban bencana. Nah, kemudian pertanyaannya, manakah dari tekad tersebut yang termasuk tujuan penanggulangan gawat darurat? Oke, kita bahas satu persatu ya tekadnya.
Satu, mencegah kematian dan kecacatan pasien. Ya, ini ya tekad yang penanggulangan gawat darurat, mencegah kematian. Kemudian 2, menghindari keluhan pasien terhadap pelayanan perawat. Ini bukan gawat darurat ya. Kita silang. Kemudian 3, melakukan rujukan ke RS yang memadai jika penderitanya gawat darurat. Nah, ini ada kata-kata gawat darurat juga. Oke, jadi ini merupakan tindakan dari gawat darurat. 4, meningkatkan kualitas hidup penderita. Nah, ini bukan tindakan gawat darurat ya teman-teman. Oh, silang, sorry. Kemudian 5, siap melaksanakan penanggulangan korban bencana. Nah, ini termasuk gawat darurat juga. Jadi yang nomor berapa aja? 1, 3, dan 5. Yang mana? 1, 3, dan 5 yang D ya teman-teman. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Seorang pria berumur 30 tahun mengalami kecelakaan tunggal, yaitu jatuh akibat mengendarai sepeda motor. Perawat D kebetulan melintas di tempat kejadian, kemudian memberikan pertolongan dan melakukan pengkajian. Terdapat luka hematum pada kepala, luka lecet pada leher, dan luka lebam pada pundak kiri dan kanan korban. Pasien tidak sadar dan napas mengorok. Bagaimana cara melakukan pembebasan jalan napas pada kasus tersebut? A. Chin lift. Chin lift itu menarik dagu ya. Kemudian B. Head tilt. Head tilt itu kepalanya ditekan. Kemudian jaw thrust. Jaw thrust itu ini dagunya ditarik gitu kan, didorong ya dari belakang. D. Log roll. Atau E. Head tilt dan chin lift. Nah, biasanya head tilt dan chin lift itu berbarengan. Yang mana kira-kira teman-teman yang tepat jawabannya? Oke, di sini ada kata kuncinya yaitu terdapat luka hematum pada kepala, luka lecet pada leher, dan luka lebam pada pundak kiri dan kanan korban. Ini merupakan tanda-tanda dari cedera servikal. Maka yang harus dilakukan adalah jaw thrust. Tidak boleh dilakukan head tilt atau chin lift ya teman-teman. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.